Dia langsung Pas dikirimin ya kita nyobain, enak ternyata rasanya, di gigi juga fresh banget. Eh, apa ya, rasa minyak nggak berlebihan, terus yang penting kan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Irwansyah yang sempat alami patah tulang, kini sudah aktif kerja lagi. Suami dari Zaskia Sungkar, Irwansyah, belum lama ini jatuh saat berkuda. Akibatnya, Irwansyah mengalami patah tulang di bagian lengan kanannya yang membutuhkan penyembuhan cukup lama. Tangan Irwansyah yang patah ini harus mendapatkan perawatan. Tangannya pun dipasang pen untuk mengembalikan struktur tulangnya itu. Selama sebulan, Irwansyah terpaksa beristirahat. Lalu bagaimana kondisi terkini Irwansyah? Irwansyah memastikan kondisi lengannya sudah sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Tak ada lagi gejala yang dialaminya. Begitupun ketika menggerakkan tangannya. Kesembuhan ini membuat Irwansyah mengucap syukur lantaran bisa kembali bekerja seperti sedia kala. selain itu pertimbangan lain yang akhirnya membuat Zaskia dan Irwansyah terlibat dalam kampanye Seni Malam Minggu Sehat ini apa? Ya, alhamdulillah setelah nyoba Barakat, Masya Allah ya, aku seneng banget. Pas nyoba pertama kali kan penasaran banget rasanya gimana sih gitu kan, karena sebelum launching kan kita nyobain tuh, belum yang lain belum pernah nyobain, kita nyobain. Dari kita shoot, dia udah nyari sebenarnya. Iya. Kayaknya belum ada yang akhirnya alhamdulillah ada. Terus dia langsung Pas dikirimin ya kita nyobain, enak ternyata rasanya, di gigi juga fresh banget. Apa ya, rasa minyak nggak berlebihan, terus yang penting kan, penting banget ya untuk kalau aku nih ibu rumah tangga pasti sekarang nyarinya bahan-bahan yang memang kandungannya itu alami gitu. Dan pas lihat ini pasta gigi punya kandungan alami. ya, dan serius tuh, itu rasanya tuh after taste-nya tuh emang beneran apa ya, kayak ada green Seger tea-nya. ya, green tea-nya berasa juga. Terus ya pokoknya nggak bikin muak. Irwansyah kan, ya alhamdulillah. Boleh nih Kak tips dari keluarga Kak Irwansyah dan Kak Zaskia sendiri nih merawat gigi sehat seperti apa? Nah, kalau kita tuh lebih baik mencegah ya. Kalau misalnya udah sakit tuh nggak enak banget. Jadi kayak sekarang kan aku ada Ukasya gitu ya, dari sedini mungkin aku udah membiasakan membangun habit yang baik gitu. Jadi sebelum tidur ya sikat gigi, setelah makan, setelah sarapan sikat gigi gitu. Jadi karena penting banget kalau menurut aku itu apa ya, culture yang harus dibangun dari sekecil mungkin gitu, karena pas udah gede jadi ini udah terbiasa dengan pola itu. Dan insya Allah ya kalau misalnya treatmentnya benar, terus ada waktunya untuk periksa gigi ke dokter, mudah-mudahan ya insya Allah sehat-sehat aja kan giginya, karena menurut aku gigi itu aset aset banget kita ketika kita berhadapan dengan orang, berkomunikasi sama pasangan, terus udah gitu sama, Terus itu nggak enak juga, bikin bad mood ya kan. banget gitu. Aku pernah kan soalnya ya ngacu gitu. Dan itu rasanya tuh kayak apa-apa nggak mau untuk kerja kita kamu, apalagi senyum. Ya. Kayak kita perlu punya senyum alami itu memang ya kita harus sehat lahir dan batin. Kak Irwansyah sebagai kepala keluarga mungkin menjaga kesehatan itu lebih penting nggak sih? Apa melihat menjaga kesehatan itu dari angkanya atau harganya mungkin gitu? Iya, sebenarnya menjaga kesehatan itu kan apa ya, nggak perlu mahal juga. Kayak Barakat ini kan juga alhamdulillah harganya juga nggak terlalu mahal. Terus ya mudah-mudahan habis ini juga
gampang dicari gitu kan. Udah sekarang udah gampang. Iya, gampang. Udah ya apa namanya, dari harga terjangkau, terus kualitas bagus. Terus gampang dicari. Iya. Ya pokoknya intinya ya buat keluarga tuh pasti kita pengennya yang terbaik, tapi juga kan juga harus melihat kocek juga gitu kan. Jadi memang kita harus pilih-pilih yang terbaik. Kalau scan dia tuh kayak suka males kah atau gimana? Nah itu harus ini bikin kegiatan gosok gigi itu jadi kegiatan yang fun gitu. Jadi aku biasanya akalin dulu nih gitu, namanya dia anak kecil kan pasti awal tuh ngeliat orang tuanya dulu kan. Nah aku biasanya sikat gigi aku sengaja tuh biarin dia ngeliat aja, karena memang dia suka ngintil, kalau ke toilet tuh pasti ngintil kan. Aku biarin lihat kegiatan aku sikat gigi tuh gimana. Kabar selanjutnya datang dari El Rumi yakin kalahkan Jeffrey Nicole. El Rumi begitu yakin bakal melibas Jeffrey Nicole di pertandingan tinju Superstar Knockout. Tak tanggung-tanggung. Dengan percaya diri, El Rumi menyebut 100% yakin bisa mengalahkan Jeffrey Nicole. Bukan tanpa alasan, El Rumi sudah menakar kelemahan yang dimiliki Jeffrey Nicole hingga dirinya berpotensi menang. Salah satu faktor kelemahan Jeffrey Nicole di mata El Rumi yaitu fisiknya yang lebih pendek. Tak hanya itu, El Rumi juga menilai bahwa Jeffrey Nicole sulit mengendalikan emosi. Seperti diketahui, Superstar Knockout bakal digelar di Mahaka Square, Jakarta Utara pada 17 November 2023 mendatang. Selain El Rumi dan Jeffrey Nicole, pertandingan ini juga mempertemukan Naufal Samudra melawan Aksa Aswar dan Jojo Chandra melawan King Fahd. Belum resmi cerai, Virgon dikabarkan dekat dengan pemain sinetron. Musisi dan penyanyi Virgon dikabarkan sedang dekat dengan pemain sinetron Kia Putri saat perceraiannya dengan Inara belum juga diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Barat.
Seringnya bertemu di klub motor membuat Virgon dan Kia Putri dikabarkan dekat. Namun Virgon enggan mengomentari kabar tersebut. Virgon memilih diam ketika ditanya kedekatannya dengan Kia Putri saat ditemui di sela pemeriksaan lanjutan yang dilakukannya di Jakarta Selatan. Virgon yang mengenakan kaos hijau itu memilih terus menundukkan kepala sambil terus berjalan menuju kendaraannya. Sejauh ini, Kia Putri juga belum memberikan penjelasan terkait kabar tersebut. Itu. Apa bang? Poin-poin nanti dari pihak penyidik, kewenangan penyidik semua. Bisa kami lakukan di sini sih. Garis besarnya tentang apa aja? Kalau kita Nggak bisa. Kami mohon maaf nggak bisa setelah itu karena masih berproses nanti. Artinya ada bantah-bantahan apa aja? nah iya. Nggak ada. Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan. Itu aja. Terkait perdamaian sendiri gimana Bang Virgon? Ini perselingkuhan, membantah itu bang atau gimana? Enggak ada itu, enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Berarti lebih ke apa bang? Lebih ke restoratif justice sih sebenarnya. Oh damai untuk. Itu ya, udah arahnya ke restoratif justice ya. Tapi tadi dari pihak Petri bilang nggak ada arah ke situ. Nah, menanggapinya gimana? Ujungnya nanti akan di situ. Ujungnya akan ke situ. Lalu macam apa yang mereka bicara itu haknya mereka bicara seperti itu. Tapi yang kami ketahui bahwa prosesnya menuju ke restoratif justice. Apa mungkin bang alasannya apa mungkin pihak kepolisian menginginkan kasus ini ke restoratif justice? Apa mungkin alasannya? Begini, peraturan Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum. Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice. Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Ada titik temu mengarah ke situ menyampaikan Kalau kita berbicara seperti itu tentunya arahnya ke sana. Virgon komunikasi dengan Inara nih sampai sekarang. Jadinya ini mengarahnya ke restorasi justice bang. Tunggu ya. Terkait tadi aja masih titik-titik transparansi ya buat anak-anak gitu aja sih kalau untuk urusan hukum aku selain semua penuh ke tim kuasa hukum ya jadinya arahnya kemana aku selain semua aku percaya sama mereka sih. Bang, di sini ada tuntutan dari Inara 12 miliar nyambung bang dengan Inara Ada terus gitu ya. Tapi merasa berat ya? Berat ya berarti tentang nafkah 12 miliar berat? Enggak, kalau itu kami sudah jawab semua di dalam jawabannya kita dan memang materinya berbeda dengan di sini. Gitu, karena proses persidangan perdata juga sedang berjalan. Itu aja teman-teman. Kalau untuk kerjasama terkait dengan anak tuh apa soal kerjasamanya seperti apa sih? Itu internal ya. Kerjasamanya nanti setelah mungkin beres semuanya ini bersama kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomong masalah gimana ke depannya untuk anak-anak dan itu bukan posisi penting. Berarti untuk keinginan semuanya berdamai, Tentri cabut laporan, terus Inara juga harus cabut. Tadi ketemu Tenten ada pembicaraan apa Bang Virgon? Abang udah siap belum bang? Inaranya sendiri kemarin bilang udah mata bercerai, abang sendiri udah siap atau gimana? Gimana yang jawab ya? Aku hari ini di sini loh. Sidang cerai itu udah masuk tahap akhir gitu. Pasti pertanyaannya agak gimana ya? Sama-sama udah siap lah. Lahir batin semuanya. Kabar selanjutnya datang dari Inara Rusli yang tetap akan proses secara hukum urusannya dengan Virgon. Kisruh perkawinan Inara dan Virgon belum berakhir. Jika perceraiannya sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, laporan terkait dugaan perzinahan yang diduga dilakukan Virgon masih dilanjutkan di Polda Metro Jaya. Mereka masih melanjutkan proses hukum atas kasus tersebut. Kabarnya Inara Rusli akan berdamai dengan Virgon untuk urusan permasalahan hukum di kepolisian. Arjana Bagaskara, pengacara Inara Rusli, menyebutkan bahwa kliennya tetap membuka wacana melakukan perdamaian. Menurutnya, Inara masih tetap akan memproses laporan di kepolisian dan gugatan pidana atau perdata di pengadilan. Sementara itu, Virgon menegaskan kabar rujuk dengan Inara kemungkinan kecil akan terjadi. Saat ini, Virgon siap menerima segala putusan terkait perceraiannya di pengadilan.
Nah, bagi dua aja bang, ada yang di belakang bang, ada yang di belakang. Iya bang, kayak foto keluarganya gitu bang. Gimana bang? Ini kayak Agak kita gini mepet. bang, belakang. Agak mepet boleh. Nah, jangan jauhan kayak musuh ibu sini bu. Allah jauh kasihan amat bu di ujung. Yuk, yuk. Dah. Dah, yuk Bang Diki. Ya, Kak Inara dan Bang Arjona mungkin hari ini agenda sidang ini apa sih? Hari ini kita panggil saksi ahli ya. Dik turun dik. Maju dikit. Iya, Kak Arjana maju. Agenda hari ini pemeriksaan saksi ahli. Kita hadirkan 2 saksi ahli. Pertama adalah Prof. Dr. Haji Aden Rosadi dari UIN Jati ya Prof. Ya. Dan kedua saksi ahli dari bidang haki terkait royalti Dr. Andrew dari UKI. Mendapatkan apa jenis saksi ahli mungkin di persidangan? Apa yang disampaikan di persidangan tadi? Ya, tadi di persidangan kita menyampaikan beberapa pendapat hukum ya. Pertama terkait tentang hak suami dan istri, terutama tentang harta bersama. Kemudian yang kedua terkait tentang harta istri dan harta suami, termasuk juga harta yang diperoleh istri atas pemberian suami, bagaimana status hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga menjelaskan terkait tentang memposisikan hukum dari sisi nusus ya. Apakah masuk kategori nusus atau tidak? Jadi kita sudah jelaskan dari sisi hukum, terutama perspektif hukum Islam terkait tentang nusus ya. Jadi sudah kami sampaikan ke majelis hakim yang mulia. Kalau dari Haki sendiri? Dari terkait royalti ya, jadi tadi terkait dengan haki, tadi saya sampaikan dalam persidangan bahwa pada prinsipnya hak intelektual dalam hari ini khusus ciptaan yang dihasilkan pada saat pernikahan itu harus menjadi harta bersama, termasuk segala turunannya. Artinya mungkin ketika pihak sana menyanyikan lagu itu harus ada kebagian juga dengan dia tidak misalkan antara menyanyikan itu menjadi satu program jasanya dia untuk menyanyikan ada effort ya, tapi dalam konteks royalti itu pada saat lagu-lagu itu terbit di radio, terbit di kafe-kafe di mana nanti di SLMK itu ada royalti. Kabar terakhir datang dari aktor Jeffrey Nicole tolak job demi latihan tinju. Aktor Jeffrey Nicole siap tanding tinju melawan El Ruby. Pertandingan tinju antara Jeffrey Nicole dan El Ruby digelar di acara Superstar Knockout. Superstar Knockout yang akan menampilkan pertandingan tinju Jeffrey Nicole dan El Ruby bakal digelar di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 November mendatang. Supaya bisa berlatih tinju untuk menghadapi El Ruby, Jeffrey Nicole sampai menolak tawaran syuting 2 film. Jeffrey Nicole juga menolak beberapa pekerjaan lain supaya bisa intensif berlatih tinju jelang adu tandingnya dengan El Ruby. Jeffrey Nicole tidak mempersoalkan jika wajahnya babak belur usai bertinju. Ia yang sudah 2 bulan latihan tinju ini tidak akan menganggap remeh lawannya, yakni El Ruby. Itu kan saya menanyakan kepada Jojo dan juga Aksa. Sekarang mungkin giliran Arafi boleh nanya nggak nih mungkin sama Jeffrey Nicole dan juga El, kira-kira ada mau pertanyaan apa nih Arafi? Oke, gue mau nanya deh. Gue jarang ketemu Jeffrey Nicole, kalau sama El suka ketemu. Lu seberapa yakin bisa menang lawan El? Karena si El kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Winston, dia punya pengalaman. Kalau lu kan selama ini kan bertanding sama haters, tapi kan bukan maksudnya tanpa ini kan, tanpa regulasi yang ini yang fight aja. Kalau ini kan benar-benar ada regulasinya, ada aturannya. Lu seberapa yakin bisa ngalahin El? Dia anak yang hebat dari buat lawan Sepuh kayaknya 50%. Kalau ada kayak gitu ini nggak bisa kayak ini, dan dia juga ya mesti jadi 51%. 59% lu nggak yakin? Buat persiapan, buat ada ruang persiapan itu. Dia nggak takut. Dia takut. Ini pelatih. Ini pelatih aku, kau.
persiapannya Jeffrey Nicole itu kan badan lebih gede, gimana caranya pelatih bisa masih makan dia biar gede? Nggak bisa kasih dia percaya diri supaya dia menang. Ini kan badan lebih gede. Yakin Pak? Berapa persen yakin? Mungkin 90%. Udah pelatihnya udah pulang. Sudah mau tanya ya? Sudah mau tanya apa sudah? Itu aja. Gue takut sama bapaknya. Aku juga takut Kak. Ini kakaknya. Minggu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.